Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Edi Meyer MTH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yang berkata kepada kita, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta
kepadanya. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kami. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas berkat, anugerah, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalankan tanggung jawab kami di dalam keluarga, pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan. Dan ajarlah kami untuk mencintai didikan serta peringatan Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan ingin memberikan kepada kami berkat, kebahagiaan, dan keselamatan baik di sini maupun nanti. Terimalah rasa syukur kami yang saat ini datang kepadamu dalam ibadah di hari Minggu ini. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 19, mari kita bersatu hati berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama-sama. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kuburnya. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang berubah akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal. Saudara-saudara, kitab Amsal adalah suatu kumpulan ajaran yang berbicara tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu disampaikan dalam bentuk petuah dan kadang-kadang disampaikan dalam bentuk peribahasa dan juga kadang-kadang disampaikan dalam bentuk pepatah. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul, yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara-saudara, kitab Amsal ini termasuk di dalam satu kumpulan yang disebut sastra hikmat, yang kalau kita melihat di dalam catatan kitab Perjanjian Lama, selain Amsal yang ada dalam kumpulan sastra hikmat, Ayub dan Khotbah juga menjadi satu kumpulan sastra hikmat. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita dari pasal 1 ini, pasal 1 sampai dengan pasal 9 adalah berasal dari periode di mana nabi-nabi besar muncul, seperti Yeremia, Yesaya, dan juga kitab Ulangan. Nah, yang dibicarakan di dalam Amsal pasal 1 sampai dengan 9 itu bukan hanya hubungan antara Allah dengan manusia,
tetapi juga membahas masalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, hubungan antara orang tua dengan anak, yaitu bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Itulah yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara khusus GPIB Jemaat Sejahtera Bandung mulai hari ini akan diadakan satu ibadah syukur, dimulainya renovasi dan pembangunan. Yang pertama, kita berencana untuk membangun satu tempat pendidikan dan pengajaran untuk Pelkat, mulai dari pelayanan anak sampai PKLU. Ini yang menjadi latar belakang dimulainya renovasi dan pembangunan. Karena sekarang ini ruangan-ruangan pembinaan dan pengajaran untuk mereka sangat terbatas dan boleh dibilang menjadi kurang layak bagi mereka. Nah, karena itu kita akan memulai merenovasi ruang itu, ruang untuk pendidikan dan pengajaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita punya pengalaman bagaimana memperjuangkan ini. Bagaimana sulitnya kita memperoleh izin, bahkan menunggu sampai hari ini kita baru akan memulai. Bagi Bapak Ibu yang bergumul tentang ini, kita sudah melewati 3 tahun bergumul mengenai perizinan. Bagaimana sulitnya, bagaimana kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang menggoda kita supaya gampang kira-kira itu memperoleh izin. Dan kita harus ikutin aturan main yang dalam tanda petik berlaku di kebanyakan orang. Seolah-olah cara itulah yang memang benar. Kalau mau cepat, kalau mau tidak repot dan seterusnya. Tapi hal itu juga belum tentu menjamin kecepatan itu. Karena apa? Karena di luar prosedur. Nah, bacaan kita hari ini menceritakan tentang kehidupan yang nyata, yang di dalamnya banyak sekali macam-macam godaan untuk apa? Untuk hidup enak, untuk hidup kaya, untuk hidup tidak susah, yaitu dengan cara-cara
yang tidak benar. Karena itu di dalam kitab Amsal ini, nasihat Salomo yang menulis kitab Amsal ini, itulah kenyataan hidup yang terjadi. Nah, bagaimana di tengah-tengah kenyataan hidup yang terjadi itu orang tua tetap memberikan pendidikan, tetap memberikan pengajaran yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Ini yang mau dikatakan di dalam bacaan kita ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahku dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tantangan yang ada adalah, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, mari ikut kami, biarlah kami menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Ini kenapa terjadi begitu di dalam kenyataan? Karena ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, maka segala cara dihalalkan. Ada orang yang menghalangi tujuan dirinya, tidak segan-segan dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan itu kenyataan hidup yang ada. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang akhirnya kita capai, memperoleh. Kita bisa menceritakan bagaimana perjuangan itu mengalami pasang surut, mengalami tantangan-tantangan. Kita digoda, nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah cerita ini mau mengajarkan kepada kita, menceritakan hal yang sebenarnya kepada anak-anak dengan segala macam tantangan-tantangan hidup. Bukan berarti untuk mengajarkan kepada mereka tempuhlah cara-cara yang tidak benar, tempuhlah cara-cara yang gampang. Yang penting tujuan itu tercapai. Bukan itu maksud. Bagaimana menceritakan pengalaman hidup, di satu sisi setia kepada kehendak Tuhan, mempertahankan apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kenyataan hidup yang kita hadapi. Itu yang harus kita ceritakan. Sekalipun kita harus melalui masa yang cukup panjang, tetapi kita yakin perjuangan kita yang selalu taat kepada Tuhan dan memperhatikan ajarannya pasti akan kita peroleh. Karena Tuhan tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang setia kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam nas pembimbing kita pada pagi hari ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan apa yang baik, memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Kita menggumuli
proses pembangunan dan renovasi ini di dalam doa-doa kita. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, biarkanlah Tuhan yang bekerja. Kita mengikuti kehendak-Nya. Dan satu saat waktunya Tuhan akan terlaksana. Dan hari ini dalam ibadah syukur, khususnya jam 10 pagi nanti, kita akan mengadakan ibadah syukur. Dimulainya renovasi dan pembangunan sarana pembinaan, khususnya bagi Pelka. Itu prioritas kita, supaya pembinaan dan pengajaran gereja tetap menjadi perhatian utama dari hidup bergereja kita. Karena mereka inilah yang akan meneruskan perjalanan sejarah gereja kita ini. Kita mempersiapkan mereka sebaik-baiknya. Kita memberi pengajaran kepada mereka sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itulah tanggung jawab kita semua, supaya di tengah-tengah kehidupan yang mereka nanti akan hadapi, mereka tahu mengambil keputusan mana yang baik, mana yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan yang selalu diajarkan oleh kita sebagai orang tua. Dalam suka duka kehidupan kita, dalam suka duka perjuangan kita untuk memperoleh izin ini, kita harus menceritakan bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari nasihat Salomo tentang kehidupan yang nyata? Pertama, jangan tamak dan rakus. Jangan menjadi kaya dengan cara menipu dan membohongi orang lain. Karena ada, siapa menabur kebaikan akan menuai kehidupan. Siapa yang tabur kejahatan akan menuai kebinasaan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua orang percaya, mari kita berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita satukan hati untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan kasih sayang Tuhan kepada kami semua. Bagaimana Tuhan memberkati hidup kami, bagaimana Tuhan melindungi kami, bagaimana Tuhan menjaga kami. Apa yang kami terima daripada-Mu tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kepada-Mu. Kebaikan-Mu kadang-kadang kami lupakan. Kebaikan-Mu kadang-kadang tidak kami balas dengan hidup yang menyenangkan Engkau. Tetapi oleh kasih-Mu, Engkau selalu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau sampai dengan saat ini kami memperoleh semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Bahkan kepada kami semua Tuhan berikan kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengancam kehidupan banyak orang. Ketika kami tidak memperhatikan hidup dalam protokol kesehatan, kami bisa tertular. Tetapi kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Bahkan kemungkinan kami bisa bersekutu pada pagi hari ini. Ini semua karena kebaikan kasih-Mu. Bapa di dalam surga, sebagai gereja, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bersama-sama sebagai jemaat Tuhan GPIB Sejahtera yang ada di Bandung mengucap syukur untuk semua kerinduan dan harapan kami. Engkau sudah menjawab, di mana pada hari ini kami mengadakan syukur kami. Tanda akan dimulainya renovasi dan pembangunan ruang-ruang Pemkat, di mana ruang-ruang ini menjadi tempat bagi pengajaran dan pembinaan bagi warga jemaat yang menjadi perhatian dan kami semua, terutama bagi anak-anak kami, di mana mereka adalah menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran yang baik tentang Tuhan bagi mereka. Sebab kehidupan yang dihadapi saat ini adalah kehidupan yang menawarkan banyak hal. Sehingga ketika kami meletakkan dasar
pengajaran yang baik tentang Tuhan. Diharapkan mereka akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pergumulan yang panjang yang kami gumuli. Pada waktunya Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Bapa di dalam surga, renovasi dan pembangunan ini kami mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya ketika kami akan memulai, kami bisa terus memulai sampai pada akhirnya kami memperoleh sesuatu yang kami harapkan, memiliki ruangan dan sarana bagi pembinaan dan pengajaran yang baik, yang layak. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa, biarlah dukungan serta partisipasi dari seluruh warga jemaat ataupun orang-orang yang mengerti pekerjaan Tuhan perlu diupayakan. Biarlah kami semua mendukungnya, mendukung di dalam doa, mendukung di dalam apapun yang bisa kami buat bagi pekerjaan Tuhan di sini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa pada kesempatan ini untuk tanggung jawab kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami. Kondisi sekarang ini adalah kondisi di mana banyak waktu dan kesempatan kami bertemu dengan keluarga, bertemu dengan suami, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak. Karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, segala aktivitas dilakukan di dalam rumah. Biarlah kesempatan yang ada ini kami gunakan dengan baik, memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab, terutama membina mereka, meletakkan dasar iman yang kokoh di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, segala persoalan kehidupan rumah tangga masing-masing kami Engkau sendiri tahu. Kami memohon biarlah Tuhan selalu dilibatkan dalam setiap perkara. Bukan hanya ketika kami memerlukan Tuhan, kami mengundang Tuhan, tapi dalam segala persoalan kami melibatkan Tuhan untuk hadir dan berkuasa dalam kehidupan kami. Dengarkanlah setiap permohonan dan doa serta harapan-harapan kami tentang kehidupan ini, dan apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan boleh berikan. Kami mau berdoa bagi warga jemaat, khususnya mereka yang terbaring karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Segala bentuk pengobatan dan usaha-usaha lain Tuhan berkati, sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami mau berdoa bagi jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah ada sukacita yang mewarnai kehidupan mereka, karena mereka melihat kasih sayang Tuhan begitu besar dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa bergumul bersama-sama dengan orang-orang yang sedang mengalami duka cita. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan serta penghibur untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam upaya mencegah bahkan menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah, oleh para medis. Ya Tuhan,
dalam pengasihan kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jemaat dipersilakan membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan melalui kotak yang telah tersedia di depan. Kotak yang tersedia adalah untuk kolekte, pembangunan, dan perangkat video streaming. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab hidup kami penuh dengan kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab sampai hari ini kesehatan dan berkat kami lancar. Tuhan yang sudah mengaruniakan umur panjang dan bahagia dalam keluarga. Kami bersyukur sebab kerja dan usaha kami diberkati. Semua yang kami berikan berasal dari pemberian Tuhan yang tak berkeputusan. Kuduskanlah ya Allah menjadi berkat bagi tugas pelayanan di Jemaat-Mu, bagi hamba-Mu beserta dengan keluarganya, bagi saudara-saudara kami yang dalam musibah dan berkekurangan, bagi gereja-gereja Tuhan dalam mengembangkan pekabaran Injil dan pelayanan kasih. Demi Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Persilakan. Jemaat Tuhan, mohon perhatian atas warta sejahtera tanggal 13 September 2020. Pertama, warta pembangunan. Pembangunan ruang pelkat, kantor, pastori, dan gedung gereja sejahtera segera dimulai pada bulan September. Karena itu, maka telah dan akan dilakukan penutupan dan pembongkaran di bagian ruang pelkat, ruang koster, hingga ke toilet. Ruang pelkat, ruang klinik, ruang panitia pembangunan, dan kantor proyek termasuk toilet telah dipindahkan ke pastori 1. Hal ini efektif berlaku sejak tanggal 13 September 2020 hari ini. Selama masa pembangunan, maka di lingkungan gereja sejahtera akan ada kegiatan proyek yang melibatkan pekerja dan kendaraan proyek. Mohon pengertian serta dukungan doa dari segenap warga jemaat. Yang kedua, Majelis Jemaat GPI Sejahtera mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Demikian warta sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita lanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.